Bumi tempat tinggal kita sebenarnya hanya titik biru kecil yang melayang di tengah-tengah angkasa yang sangat luas. Di sini ada semua orang yang pernah kamu kenal, semua orang yang pernah hidup, dan semua cerita yang pernah kamu dengar. Namun, mari kita perbesar pandangan kita. Saat kita melihat dari luar atmosfer, kita akan mulai perjalanan yang menakjubkan melewati tata surya kita. Kita akan menyadari betapa besar dan indahnya alam semesta kita. Pertama, mari kita lihat bulan. Bulan terlihat begitu dekat, namun sebenarnya berjarak jauh, sekitar 384.400 km. Bayangkan, jika kamu mengemudi mobil dengan kecepatan 100 km per jam, kamu akan butuh lebih dari 160 hari untuk mencapainya. Dari sana, bumi terlihat kecil dan rapuh, terapung di antara kegelapan angkasa. Kemudian, ada matahari. Ini adalah sumber cahaya dan panas bagi kita semua. Terletak sekitar 150 juta kilometer dari bumi, itu jarak yang luar biasa sangat jauh. Cahaya matahari bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, memakan waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk perjalanan ke bumi. Jika kamu melakukan perjalanan sejauh ini dengan pesawat jet yang terbang dengan kecepatan konstan 900 km per jam, dibutuhkan sekitar 19 tahun. Selanjutnya, mari kita lihat Mars, planet tetangga kita yang misterius. Pada saat jarak terdekatnya dengan bumi berjarak sekitar 54,6 juta kilometer. Namun, jarak ini dapat membentang hingga 401 juta kilometer ketika dua planet berada di sisi yang berlawanan dari matahari. Jika kamu melakukan perjalanan ke Mars dengan kecepatan pesawat jet komersial, kamu akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Perjalanan kita tidak berhenti di sini. Saat kita menjelajahi ke ujung tata surya kita menemui Neptunus, raksasa es yang jauh. Terletak sekitar miliaran kilometer dari bumi, Neptunus menandai batas tata surya kita. Cahaya matahari melintasi ruang hampa angkasa memakan waktu sekitar 4 jam 15 menit untuk mencapai Neptunus dari matahari. Jarak yang menakjubkan ini memperlihatkan betapa besarnya tata surya kita. Di bagian paling pinggir tata surya kita terdapat awan Oort, suatu lingkup objek es yang sangat luas dan teoritis. Awan jauh ini diperkirakan meluas hingga 100.000 SA dari matahari. Jarak yang sangat jauh hingga berada di titik puncak ruang antar bintang. Awan Oort mewakili batas terakhir tata surya kita, zona di mana pengaruh matahari melemah. Dan perjalanan selanjutnya, kita benar-benar mulai menjelajahi keluar batas tata surya kita. Tempat menarik berikutnya adalah Alpha Centauri, sistem bintang terdekat dengan matahari kita. Terletak sekitar 41,3 triliun kilometer jauhnya. Jarak ini setara dengan lebih dari 276.000 SA. Alpha Centauri berjarak sekitar beberapa tahun cahaya dari kita. Mengingat teknologi perjalanan luar angkasa kita saat ini, perjalanan ke Alpha Centauri hampir tidak mungkin. Jika menggunakan pesawat ruang angkasa Voyager yang melaju dengan kecepatan sekitar 17 km per detik, memerlukan waktu lebih dari 70.000 tahun untuk mencapai sistem bintang tetangganya. Jarak yang sangat jauh ini menyadarkan kita tentang luasnya ruang yang memisahkan bintang-bintang yang menyoroti alam semesta kita. Perjalanan kita kini membawa kita ke galaksi besar asal kita, Bima Sakti, yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Galaksi spiral yang luas ini adalah rumah bagi ratusan miliar bintang yang masing-masing berpotensi menampung sistem planetnya sendiri. Di dalam struktur yang sangat besar ini, terdapat sebuah bola kecil yang dikenal sebagai gelembung radio manusia, yang membentang sekitar 100 tahun cahaya dari bumi.
Gelembung ini mewakili sejauh mana pengaruh manusia di alam semesta. Jangkauan siaran radio dan televisi kita di luar angkasa. Di luar gelembung ini, umat manusia seolah-olah tidak pernah ada. Peradaban manapun yang berada di sebagian besar galaksi kita tidak akan menyadari kehadiran kita, mengingat sinyal kita belum menjangkau mereka. Saat kita meninggalkan Bima Sakti, kita memasuki dunia antar galaksi yang luas dan hampir tidak dapat dipahami. Di sini, galaksi-galaksi mengapung di lautan kosmik, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Galaksi kita adalah bagian dari lingkungan kosmik kecil yang dikenal sebagai kelompok lokal. Sebuah gugus yang terdiri lebih dari 50 galaksi yang tersebar dalam jarak sekitar 10 juta tahun cahaya. Kelompok lokal adalah kumpulan yang beragam, tidak hanya mencakup galaksi spiral seperti Bima Sakti dan Andromeda, tetapi juga banyak galaksi kata yang lebih kecil. Jarak di sini sangat jauh, sehingga cahaya dari satu ujung kelompok lokal ke ujung lainnya memerlukan waktu 10 juta tahun untuk melintasi skala ini. Saat kita memperluas pandangan kosmik kita melampaui kelompok lokal, kita akan bertemu dengan supercluster Virgo yang sangat besar. Kumpulan kelompok dan gugus galaksi yang sangat besar, termasuk kelompok lokal kita, yang mencakup wilayah ruang angkasa dengan diameter sekitar 1.100.000 tahun cahaya, atau 33 megaparsec. Supercluster Virgo adalah struktur raksasa di alam semesta yang berisi ribuan galaksi dari setidaknya 100 kelompok dan gugus galaksi, masing-masing dengan banyak sekali bintang dan planet. Saat kita melakukan perjalanan keluar dari supercluster Virgo, kita sampai pada struktur kosmik yang lebih menakjubkan lagi, yaitu supercluster Laniakea. Supercluster Laniakea adalah kumpulan galaksi yang sangat besar yang mencakup supercluster Virgo dan luasnya lebih dari 500 juta tahun cahaya, adalah rumah galaksi kita dalam skala besar. Bayangkan, itu setara dengan 100 juta miliar matahari. Ketika kita mencapai batas-batas eksplorasi kosmik, kita menemukan batas-batas alam semesta yang dapat diamati. Sebuah keajaiban astronomi yang berdiameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Jika alam semesta baru berumur 13,8 miliar tahun, bagaimana bisa begitu luas? Jawabannya terletak pada sifat ekspansi kosmik. Alam semesta telah mengembang sejak Big Bang, memperluas ruang dan menambah jarak antar benda langit. Tapi, apa yang ada di luar alam semesta yang bisa diamati, ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar bagi manusia. Beberapa wilayah ruang angkasa semakin menjauh dari kita dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, sehingga selamanya tidak bisa terlihat oleh kita. Akibatnya, ukuran sebenarnya dari seluruh alam semesta masih belum diketahui dan berpotensi tidak terbatas. Melalui perjalanan ini, kita belajar betapa luasnya alam semesta dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Namun, ini juga membuat kita merasa kagum dan terinspirasi oleh keajaiban alam semesta yang luar biasa ini.